Nah, Oke. gini dong dari kemarin. Itu Udah dia. lama nggak live. Iya nih, udah lama. Betul. Nanti Lutfi Dan nyusul belakangan. Sabar Once ya, dia nah, udah sabar ya. siap, boleh. pasti datang langsung. Iya, Betul. Kayak biasa udah guys, janji. Upi. Betul. Itu dia. Gila ini apa kabar nih kakak-kakak semua? Izin saya jamin. Kita langsung lihat ke formnya opening aja dulu kali ya, dong. pada Kita nanya apa opening nih. dulu kali. Kayak sebelumnya Oh, kita dari opening. tim Batur, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat yang kemarin udah vote. Terus kemarin aku juga sempat baca-bacain kayak kalian tuh effort banget gitu loh sampai share ke grup. Terus ada yang bikin grup buat tim Batur untuk Oh ngedukung tim iya. Batur kayak kayak terharu banget. Kita tuh bener-bener liatin satu-satu gitu loh guys. Jadi all Jujur. your effort tuh kelihatan di kita gitu. Kita notice. Mantap. Iya kayak wah tapi itu kemarin tuh bener kayak mind blowing banget hasil vote-nya sih. Jadi Bener, aku bener, kayak bener. wow. Gue Gila. gak nyangka sampai di angka 58 loh. Kupikir kalau menang kayak menang tipis, oke bisa 51, 52. Taunya 58. Kayak sebelum-sebelumnya Iya. tuh gak pernah setinggi itu. Iya Iya. cuy. Gue tuh kayak I don't know how, but I feel like gue malah thank you banget dengan like pengikut yang nonton the ROC. I feel like they have like they're very genuine and very helping. Jadi thank you banget guys gitu. Oke, kita berarti mungkin ambil topik bahasan dari pertanyaan-pertanyaan di form kali ya. Boleh. Karena Gas. kemarin Boleh. Kalau kulihat nih, banyak salah banget. satu yang banyak tuh tentang chemistry sama bonding nih. Waduh, gas. Gimana Pak? Coba aku lihat-lihat dulu. Cara bangun bonding antara kalian dong. Suka banget ngelihat chemistry tim Batur. Tim Batur gimana cara kalian menjaga kekompakan tim? Gimana biar saling percaya? Wih, gile. Dari bos gimana bos? Oke, aku dulu ya. Jujur nih, kalau aku sama Lutfi udah sering ngobrol, kita nyambung, jadi bondingnya udah dapet banget kalau sama Lutfi. Sama Max nih udah oke lah karena sering ngobrol juga di kamar ya, apalagi kita sekamar waktu di tempat tinggal di Bali, terus banyak ngobrol juga. Dan aku tuh sama Max tuh udah beberapa kali cerita-cerita semasa COC season 2. Waktu itu sempat jalan ke kamarnya Max terus cerita-cerita di sana. Nah, Betul. kalau sama Maudi nih, jujur ya, kalau di dalam game komunikasi lancar nih. Komunikasi lancar, pasti ngobrolin strategi, teknik-teknik lancar. Tapi kalau di luar game, aku masih canggung, guys. Aku masih Waduh. canggung ngomong sama Maudi karena banyak faktor sih. Satu, bingung mau ngobrolin apa di luar game. Masa nggak ada apa-apa? Halo. Iya sih. Jadi kayak jujur. bahkan kita tuh kenalannya itu pertama kali ngobrol bareng tuh di toiletnya bandara. Di depan toiletnya bandara, Aduh, aku pertama kali depan. ngobrol sama Maudi dan yang mulai Maudi. Halo Dean. Oh iya. Bener-bener sedikit itu, seirit itu ngomongnya. Bener-bener canggung dan sebenarnya sekarang pun masih kayak kalau interaksi di sehari-hari ya maksudnya out of camera lagi di ya baru bangun siap-siap dan sebagainya dressing gitu masih bingung nih kalau mau ngajak ngobrol apa ya selain buat kompetisi nanti gitu jadi kayak nggak kepikiran aja. Gimana tuh Kak? Gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau aku sendiri, aku tuh udah pernah kayak notice Dean gitu loh di COC Season 2. Karena waktu itu tuh Dean kayak top 1 di Harmonic Match Bener. kan, kayak udah Iya. FYP aku tuh udah kayak full banget gitu sama muka Dean. Jadi kayak udah tahu nih Dean gitu. Terus yang kedua adalah waktu itu ada suatu live di mana Dean itu tuh masuk loh klip-klipnya yang physical touch. Oh, Dia itu 0%. Itu tuh bener-bener masuk ke FYP. Soalnya tuh banyak banget kan. Terus kayak oh ini Dean gitu. Terus gak expect aja sih bakal kayak setim. Tapi kayak kalau interaksi sebenarnya kayak aku tipikal yang chill aja gitu loh. Misalkan kalau ngobrol ya ngobrol gitu. Tapi entah kenapa ya waktu game lancar banget sih. Kayak lebih lancar sih memang. iya sih. Oh ada satu lagi yang bikin aku canggung sama Maudi kalau mau ngomong nih mungkin kemarin ini kalian kan begitu on air tuh waktu day 1 ngelihatnya tuh udah kita ditutup matanya, kita siap-siap buat main game pertama.
Nah itu sebenarnya ada cerita di balik itu. Ceritanya tuh kita masuk, kita awalnya ngumpul di depan ruangan masih terbuka matanya, terus ditutup dari depan, terus kita dituntun masuk ke dalam. Kan aku nggak tahu nih di dalam kayak gimana, ruangannya isinya apa aja, bener-bener blank, tutup mata. Aku bahkan nggak tahu samping-sampingku siapa. Terus aku ngeraba-raba kan, Ini siapa ya? Oh Zahran ya? Iya Kak Dean. Oh iya bener Zahran. Sebelahku itu mau di samping kanan. Terus aku ngeraba. Ini siapa ya? Siapa sih ini? Terus ku ngeraba gitu kan, tangannya ini kayak tangan perempuan gitu. Terus ini mau dia apa Divan ya? Gitu. Ku ngomong gitu. Ku ngomong sebelum on air di kamera, ini mau dia apa Divan ya? Kok diem aja gitu. Jadi bener-bener aduh gak enak waktu tahu ternyata Maudi. Aduh kayaknya dia gak nyaman deh gitu. Lucu banget. Gila. Soalnya kayak pikiran aku tuh udah kayak fokus ke, aduh ini big match-nya ngapain ya gitu. Itu kan soalnya kayak pertama kali game gitu kan, jadi udah deg-degan, udah nggak mikirin, kayak udah fokus aja gitu loh, kayak dengerinnya instruksi aja gitu. Iya sih. Itu tuh paling deg-degan banget sih. Apalagi kayak instruksi kan kayak, wah sumpah kayak kemarin tuh gak tau ya, gue ngerasa kayak hari yang pertama tuh yang Captain Arena, Big Match 1 itu tuh beneran kayak dua hal yang lu pengen denger adalah temen lu ngomong, tapi juga ada instruksi dari ini ya kan. Jadi kayak kalau kalian notice tuh kayak kadang tuh kita bisa disuruh balik ke base camp gitu kan. Kita tuh kayak gak langsung balik karena kita beneran kayak gak fokus guys. Kita harus fokus kayak dengerin teman-teman kayak oke, maju kanan kaki kiri, tapi harus dengerin ini dulu. Pokoknya kewalahan banget lah pokoknya kemarin tuh. Gila sih. Ya itu juga ada nih, kalau kulihat di form ada pertanyaan di antara game-game di week 3 kemarin, mana yang paling menantang, mana yang paling seru. Ada tuh yang nanya di Google Form. Waduh. Gimana Max? Oh, gue dulu apa gimana? Boleh Max, boleh. Bagi gue tentu perpipa-pipaan, mohon maaf. Itu gue wah guys, gue bingung banget itu. Untung masih ada kayak Lutfi sama Dean yang bantu juga. Kayaknya saat itu aku sama Kak Maudi sama-sama bingung deh. Ya nggak sih Kak? Apa gimana Kak? Iya, karena sebenarnya itu 20 detik kan. Jadi tuh mau ngerombak pun jadi kayak butuh waktu lebih gitu loh. Kayak kita tuh bayangin, tapi mau ngerombak pun kayak gak cukup waktu ya. Terus gimana kita harus koordinat ke tim yang lain, itu kan pakai chemistry juga ya. Itu tuh lumayan tricky gitu loh. Jadi kayak aduh gimana sih caranya ngasih tahu ini tuh di sini loh. Tapi kita tuh nggak boleh ngomong kan. Iya. Jatuh pula. Jadi aduh kayak sendiri dah. Aduh. Itu sih, gue bingung banget dah itu. Iya, itu apalagi magnetnya tuh sering banget copot kan. Nah, Ada satu momen di mana itu magnetnya ke tim lawan gitu, jadi aduh ngambilnya jauh banget. iya itu jatuh lewat kolong kan jadinya kan. Aduh, udahlah tuh, lupakan. Ini bonding dulu, kan tadi dia bonding. udah. Oh iya, yang bonding belum selesai ya kalian tuh. Kenapa? Aku jujur memang belum terlalu bonding nih di luar kamera. Di dalam kompetisi lancar, tapi di luar kamera menurutku belum terlalu bonding nih, especially sama Maudi. Oh, make sense. Max. Nah, aku mungkin ini ya, karena ini guys, perfect banget. Sayang banget, gue kayak apa ya, greget sayang juga. Dean tuh nggak lanjut kayak one day after acaranya kan, kayak nggak extend sehari gitu. Nah, cuman kalau kemarin tuh ada beberapa yang extend, termasuk waktu itu gua, Kak Maudi, Lutfi, Kak Sandy sama si Kak Divan gitu. Nah jadi kalau gara-gara itu ya akhirnya ya ini kita ngobrol di villa terus sama makan kan, terus kita kayak wah gila nggak ada kadean kayak gitu, itu greget banget gitu sih. First impression. Nah first impression gimana tuh? Kalau diikat Kak. Siapa dulu? Max dulu sekalian aja. Nah, Max boleh Max. Oke. Apa sih first impression apa? Hatu-hatu ya maksudnya? Iya, kan Ya, dia udah. tuh. Oh, first impression pas, well I guess di sini mungkin first impression itu lebih berasanya dari antara season 1 ke season 2 kali ya, dari Kak Maudi ke kami dan kami ke Kak Maudi. Tapi kalau gua ke Kak Maudi, actually kayaknya kebantu banget karena sama-sama UI kali ya Kak. Jadi kayak di airport atau di pas kemarin foto-foto buat si kartu ROC itu yang refill tuh, jadi masih ada kayak ngobrol-ngobrol tipis kan, terus masih satu lingkungan Depok ya, sesama warga Depok tahu resahnya Depok, jadi masih bisa relate gitu kan ibaratnya kayak gitu. Terus sama Dean Lutfi
gue I feel like I'm happy and connected untuk kalau ngobrol sama mereka. Meskipun at first gue agak takut, gue takutnya kayak sok ngacauin karena kalian tuh kayak udah kalian berdua tuh udah dynamic duo banget kan. Jadi gue yang kayak izin jump in boleh nggak ya, jump in izin gitu. Dan mereka sangat welcoming guys, gitu sih. Nah, lempar lanjut ke Kak Maudi. Aduh, first impression ya. Sebenarnya jujur kalau ke Max emang kita tuh udah banyak ngobrol di luar ROC kan. Kayak sebelum pembentukan tim atau apa tuh kita udah banyak ngobrol. Terus kayak waktu makan-makan di airport juga kayak Max ngajakin kayak pokoknya dia cerita banyak kayak iya kak gitu. Terus kayak kalau Max kayak nggak perlu bonding gimana gitu sih. Saya kayak udah tahu juga. Terus kalau sama Dean sama Lutfi awal-awal tuh aku juga lumayan takut gitu. Soalnya kayak aduh ini cewek-cewek kedua aku belum kenal sama sekali. Maksudnya belum interaksi aja tuh belum pernah guys. Kayak di luar ROC, di luar COC tuh kita belum pernah ketemu in real life yang bercanda-bercanda atau kayak yang casual ya. Jadi pas awal-awal ya agak takut cangjong gimana gitu. Terus apalagi kan kalau sama Den sama Lutfi kan, apalagi sama Lutfi itu kan langsung kayak interaksinya di game banget gitu kan. Jadi kayak oh ya udah jalanin aja. Yang penting kayak ini gimana kayak akhirnya pas yang day itu pas komunikasinya itu udah lumayan lancar kan. Pas aritmetik dan segala macam kayak oh strategi gini langsung nangkep gitu. Jadi kayak iya. Iya sih. Karena kita kaku banget sih. Berproses ya lama-lama ya dia pelan-pelan gitu kan. Iya kita berproses. Lanjut Oke, aku nih. Kalau aku first impression ke Max dulu. Kalau ke Max itu talkative, friendly. Jadi memang bener-bener begitu pertama kali ketemu Max di CWC season 2 juga dulu, langsung kita ngobrolin jurusan, ngobrolin topik-topik yang kita belajar, dalemin gitu. Jadi bener-bener talkative dan dia itu menurut aku friendly. Jadi dua itu yang penekanan utamanya yang aku lihat dari Max waktu pertama kali ketemu Max. And then kalau Kak Maudi itu mungkin 2 kata, trendy profesional. First impressionnya gitu, trendy profesional. Jadi mungkin itu juga salah satunya yang bikin aku canggung adalah karena aku bukan orang yang tipe trendy dan profesional. Sangat gak trendy dan aku orangnya ceplas-ceplos apa adanya gitu, sangat gak profesional. Jadi bahkan waktu di bandara aja kita mau sharing makan soto tuh, aduh ini enaknya gimana ya nawarinnya. Sampai akhirnya mau dia ngomong duluan, apa sharing aja? Oke, ayo langsung aja. Oke, ayo. Bener-bener, aduh ini enak gak ya? Dia mau sharing gak? bingung asli, bingung ngomong sama Maudi. Karena first impressionku trendy, profesional, dan itu bukan aku banget. Profesional gimana coba? Aduh. Tapi Kak Maudi emang kayak outfit check banget guys. Tiap hari itu gue yang kayak oh my god, nih orang sangat fashion banget. Terus gue yang kayak shit, apa gue harus berfashion juga ya? Gimana sih tips-tips Kak? Apaan outfit check, orang baju gue sama di Tapi nyambung mulu, nggak tahu gimana tuh nyambung mulu. Aduh. baju gue pertama kali datang sama pas udah pas di hari Minggu itu sama. Oh iya, gue nggak notice lagi sih. Aduh. Jadi Anak kayak hits Jaksel. gue kayak ya udah pakai apa aja deh yang ada deh ya udah. Tuh banyak Nanti yang komen tuh. kita Anak bikin hits outfit check. Jaksel. Nanti kita bikin outfit check ya. Oh, nah tuh. Kalau ketemu ya. Dia bikin tuh. Astaga. Gitu guys. Gitu. Tadi ada yang ngomong juga tuh. Iya, outfitnya Kak Maudi gong tuh katanya. Oke, Astaga. first impression nanti Lutfi begitu masuk jangan lupa ya kita tagin. Sekarang kita lanjut ke Ya, betul. pertanyaan yang itu kali ya, game yang seru dan paling menantang. Apa tuh? Oke. Tadi Max sudah kayaknya. Max itu yang paling menantang yang pipa. Yang Betul. paling seru apa Max? Diva.
Yang paling seru. Sebentar. gue kalau kayak pribadi pasti Invisible Maze karena gue emang suka kan. Cuman ada yang menurutku apa ya? Kadang kan yang lebih seru bareng tuh yang lebih asik. Gue pengen bilang Arithmetic sih. Itu agak aneh jawabannya. Tapi menurutku kayak itu sangat roller coaster banget karena kayak it's very kita nggak tahu gimana teman-teman yang lain. Jadi kayak kita beneran kayak jadi kayak surprise gitu. Apapun hasilnya surprise. Nah itulah itu yang asik tuh. Bagi gue sih gitu. Oke. Kalau aku tuh ya, yang paling menantang kayaknya sama ya. Menurutku Pipa. Jujur, Pipa komunikasinya susah. Nggak ada cara untuk berkomunikasi. Otak kita mungkin beda-beda. Dan kalau setelah aku pikir-pikir lagi setelah match itu solusinya unik gitu. Cuma satu yang mungkin dia nggak ada banyak jalan buat bikin pipanya. Yang artinya berarti semua orang harus punya pikiran yang sama ke jalan itu untuk berhasil. Dan menemu jalan itu pun agak susah kalau dicari secara analitik. Memang trial and error tuh cara terbaik. Jadi kalau 4 orang trial and error untuk pikiran yang beda-beda kayaknya nggak gampang gitu ya buat yang Pipa itu unless ada luck di situ. Jadi jujur menurut aku yang satu itu menantang yang Pipa. Kalau menurutku yang paling menarik itu game 2 yang memori spasial sih, yang nyari jumlah-jumlah itu. Karena aku satisfied aja sih dengan cara kerja yang efektif ternyata ada dan itu bener-bener menarik. Jadi menurutku game yang kedua di hari di apa bukan deathmatch, di big match 2, game kedua itu paling seru menurutku. Honeycomb ya. Ya, Honeycomb. Jujur. Sangat membangun momentum. Betul. Pembangkit mental juga itu, jadi kayak titik awal serunya itu di situ. Iya, bener mental banget itu gila. Soalnya itu bener-bener last chance kita kan untuk bangkit kayak udah gercep aja gitu. Bener. Ini by the way banget kenapa banyak yang SMK stabil Kak. Yang paling seru water sport ya Max, water sport ya. Iya, yang paling seru water sport jelas. Iya sih, kalau seluruh kegiatannya paling seru water sport. Jangan. Astaga, jangan jatuhin Bang. Ici. Aduh, ada satu momen kayak gue liat di TikTok itu kan ada yang nge-cut video gitu, Dek, yang waktu itu gue sama lu, flying fish kan, pokoknya lu lagi kayak menjelaskan fisika gitu kan, sedangkan otak gue lagi fokus yang kayak takut, jadi gue yang kayak, iya sip, gue gitu itu. Itu kan gue repost, sumpah, itu lucu banget. Stres banget, gak mau takut gue, jangan guys. Tapi di momen itu kita juga masih kayak, aduh, pusing banget gitu ya, habis main-main. Oke, lanjut game apa tadi? Ya, lanjut game, Maldi yang belum. Yang suka ya. Terus out gue Arithmetic oke sih. Kayak gue nggak nyangka, kayak gue merasa kalau ngerjain Arithmetic tuh tenang gitu. Terus kayak gue bener-bener maksimalin waktu yang ada. Terus kayak yang penting jawabannya bener dulu nih gitu. Karena kan selisihnya itu kan ya kita harus yang paling kecil kan gitu. Jadi kayak gue ngerasa Arithmetic oke sih. Kalau yang paling menantang itu apa ya? Ikat kaki, bukan? Iya, itu memorable banget sih. Karena menantang karena kaki saya berdarah ya. Iya, itu kelihatan kemenangan nggak sih sebenarnya? Itu guys. Enggak. Aduh, itu kalian harus tahu guys, kalau Maudi itu wah, gila. Gimana Kak, ceritain Kak? Jadi kan kita kan sebenarnya dari awal kayak udah jalan nih kayak pembagiannya jelas nih. Pas mau nyari clue itu tuh yang kayak lumayan struggle kan. Cepet-cepetan juga kan sama tim sebelah. Aduh ini gimana nih clue-nya gitu kan. Udah mana gelap. Terus hujan juga, licin juga. Nah karena kita di akhir-akhir itu kayak waktunya udah mau habis juga. Terus kita udah nemuin clue-clue yang lumayan akhir. Itu tuh kayak kita kan jalannya cepet banget ya buat ngejar ke fase yang buat memorizing itu kan. Terus tiba-tiba gara-gara kita semua jalannya cepet, itu kayak gue paling belakang, itu gue nyusruk ke got. Terus gila, itu wah, terus habis itu kayak udah nggak ada waktu. Habis itu kakaknya kan yang kakak ruang gurunya udah langsung kayak ayo udah sana kan. Ya mau protes juga gimana, udah lanjut ke game selanjutnya. Jadi habis itu langsung kayak memorizing dan segala macem. Aduh, itu chaos banget. Itu guys, dan konteksnya saat itu tuh ada beberapa kayak pokoknya itu kan 4 orang kan, 4 orang kita kakinya keikat kan. Jadi dari 4 itu ada 2 orang yang kakinya tuh dilakbanin ibaratnya gitu. Aku nggak dapet. Berarti itu yang dilakbanin
Dean Oh. sama Kamaudi. Tapi punya Kamaudi tuh emang kayak ikatnya tuh suka lepas. Jadi diikat berkali-kali di rap gitu loh. Gitu. Terus kayak wah, kayak kakinya agak masuk ke godnya gitu. Jadi I guess kinda kepentok, keseret, kena. Gue udah kayak udah panik banget, udah kayak Kak, ayo oke gitu. Aduh. Iya, jadi kayak karena di lakban itu sih jadi susah jalannya, kayak aku nggak tahu itu siapa yang lakban, tapi sampai akhir pun ya sampai kita udah pengumuman pengumuman apa yang lolos big match 1 itu tuh masih di lakban kan, itu posisinya kakinya tuh masih berdarah gitu, terus kayak aduh udahlah ini nanti aja lah gitu. Iya tuh gue kayak wah, Aduh. respect. Kalian harus tahu pengorbanan penumpahan darah dari Kak Maudi, guys, itu tuh. Bener-bener berjuang sampai titik darah tuh. Terus habis itu kan Astaga. kayak udah selesai itu kan, udah finish live-nya, baru deh diobatin dan segala macam, pakai betadine, habis itu pakai perban, habis itu langsung deh kayak tidur dan segala macam, istirahat. Iya tuh, wah. Gila. Itu masih luka loh. Pulang ke villa tuh masih luka. Jadi kita tuh perjalanan kakinya Kamaudi masih luka dan sampai villa baru bersihin kalau nggak salah deh. Iya. Iya nggak sih? Betul. Aduh. By the way, ngomongin tadi kaki, ini ada yang komen terus gue jadi keinget ceritain Lutfi kakinya ini dong kecemplung kan. Oke, mumpung nggak ada orangnya. Ini dari Dia tuh tadi apa lagi baru? fokus Baru kayak pesan baru. makanan online. Si Lutfi tuh kan lagi fokus pesan makanan online. Dia ngeliatinnya HP, milih makanan minuman yang mau dia pesen. Cuma kan tuh udah malam selesai live, balik ke villa, dia tuh merasa lapar dengan Max juga gak sih ikutan waktu kemarin? Iya, dia ikutan tuh pesan pakai kan. handphone Nah, jadi pakai handphone pesan gua. makanan online. Mereka tuh pesan bareng. Terus waktu Lutfi lagi milih, kebetulan kita nyampe turun lah. Betul. Lutfi tuh lagi fokus ke milih makanannya. Sedangkan pintu masuk villa tuh bener-bener kayak ada kolamnya itu mirip kayak saluran, dan di tengah-tengah kolamnya itu ada jalan buat masuk ke villanya. Jadi samping-sampingnya itu ya kolam atau ya bisa dibilang saluran, tapi dikasih ikan gitu sih. Ya dia nggak fokus ke Betul. sana, akhirnya kakinya nyemplung. Kurang lebih sebenarnya mirip sama Maudi waktu live, cuma bedanya ini ada airnya, jadi nggak kena kasar dan nggak sampai berdarah sih kalau si Lutfi. Cuma basah, ikut ke sepatunya basah. Itu karena kesalahan dia yang meleng itu. Jujur, udah malam guys. Jadi airnya tuh kayak karena airnya mungkin tenang banget. Jadi rata gitu kelihatannya. Terus ada satu lagi nih yang unik. Begitu Lutfi kecebur, di belakang agak heboh. Kak Iman kan udah masuk dulu nih paling depan. Kenapa itu? Tapi kenapa itunya bukan khawatir. Dia nyengir, siap-siap ngeluarin HP sama ngerekam. Udah biasa soalnya si Lutfi sama Kak Iman udah saling tahu lah ya begitu orangnya. Iya, kayak Iman udah kayak mengetahui segala seluk-beluk dari Lutfi ini. Terus yang kayak I guess Lutfi expect adalah si Kaiman ini dengan handphonenya kayak aduh nggak apa kan ini sepatunya nggak apa kan gitu. Tapi sepatu dari ruang guru guys, jadi kayak yang dicek sepatunya baru Lutfinya itu guys. Prioritasnya Kaiman ngeceknya. Astaga. Banyak ya tragedi kaki-kaki ini ya. Jujur. Ini ceritanya pas lagi syuting ROC guys, bukan pas barusan. Ini ada yang salah arti. Iya. Ya itu waktu di Betul. ROC kemarin. Iya, pas rangkaian ROC banyak tragedi lah. Itu banyak yang nanya HP-nya Max aman, kenapa emang? HP-nya Max Aman. kenapa? Dia kan pas kecemplung itu dia lagi ini pesan Gojek lewat handphone gua, GoFood. Oh, I see. Jadi kayak untungnya sih aman. Untungnya handphone gua tidak diganti, masih yang lama. Jadi kayak wah, deg-degan juga dari gua tuh kayak hah gitu. Aduh. Gitu guys. Oke, ini kulihat-lihat di form banyak yang nanyain strategi ke final nih. Wah, cuma mungkin aku aja yang jawab deh. Aku mewakili teman-temanku kalau buat strategi ke final nih ya.
sebagai kapten pastinya harus ada ya, harus ada strategi ke final. Cuma mungkin bukan buat diobrolkan di live nih ya, karena namanya juga strategi ya. Seperti Lutfi bilang, kalau strategi kita obrolin di live nanti kita terbaca. Waduh. Jadi jangan Selamat. sampai terbaca nih, nggak boleh nih kalau yang strategi. Bener. Banyak sih sebenarnya yang nanya bagaimana persiapan tim Batur menuju final, strategi Kita- apa yang disiapkan Lutfi. Oh, disiapkan Lutfi. Ya sih emang kalau dilihat-lihat Lutfi paling vibes-nya itu strategisnya banget gitu. Cuma Jujur. ya nanti kita siapin bareng-bareng pasti ada. Aku sebagai ketuanya mungkin di balik layar aja ya teman-teman. Jadi buat strategi-strategi ke final kita nggak bahas lebih lanjut di sini. Betul. Penasaran nggak? Kalau penasaran, saksikan final ROC. Itu Tapi dia. yang bisa kita bilang mungkin strateginya berdoa. Nah, iya betul, berdoa. Dia Karena kita beribadah. di day itu kita banyak berdoa sih, kayak pas ini berdoa guys, berdoa guys, berdoa guys. Iya jujur iya. Astaga. Dan ada yang ngomong juga tuh. Intinya komunikasi. Nah, setuju. Benar. Setuju banget. Kayak I guess kemarin ROC tuh gue belajar untuk ngomong kalau nggak bisa ngomong itu sih. Itu tuh kemarin tuh. Tuh di saat itu juga sempat ditekanin sama Dean juga pas kayak I guess match 1 ke match 2. Was it? Iya betul. Aku tuh nekenin. Jadi konsepnya kalau udah di dalam tim itu kita jangan sampai kalau nggak tahu aku malu kasih tahu semuanya. Justru sebaliknya. Kalau aku nggak tahu atau nggak bisa, semua temenku di dalam tim harus tahu gitu. Jadi orientasinya kayak mungkin kebalik dari biasanya karena ini we work as a team. Kita kerja bareng-bareng. Ketimbang nggak bisanya itu baru ketahuan belakangan. Mendingan nggak bisanya itu ketahuan di awal supaya masih ada kesempatan untuk backup sebelum terlambat gitu sih maksudku. Bener banget. Dan I guess it kinda merangkum konsep komunikasi yang dimaksud oleh komen-komen juga. Jadi itu guys. Gitu. Oke, gimana? Kalian ada mau mungut pertanyaan dari form nggak nih kira-kira yang menarik untuk kita bahas? Kamaudi, sikat Ini kak. deh. Kalian setuju nggak kalau kami manggil kalian Baturbis? Soalnya banyak banget yang Jujur. yang edit kita tuh kayak Teletubbies. Iya, gue gak ngerti gimana tiba-tiba mereka terpikir itu. Tapi lu gimana, guys? Setuju. Gimana ya? Aku sih nggak masalah ya. Apapun itu, aku bisa menikmatinya aja, enjoy aja, dibawa asik aja. Betul. Lucu. Iya sih. Kenapa ya Teletubbies? Maksudnya, misalkan kenapa nggak Fantastic Four? Kenapa disebutnya Waduh. Teletubbies? Gak tahu ya jujur. Terus gue tuh ini guys, gue tuh baru keinget kayak waktu itu pokoknya di salah satu momen dimana kayak kita lagi pindah tempat gitu kan, kita di hiasenya High Ace gitu ya kan. Terus kayak gue tuh tahu Teletubbies, tapi gue harus tanya siapa ya, Kamaudi atau siapa gitu. Makanya di mobil tuh gue nanya, tapi Teletubbies kan ada 4, yang mana deh. Gue tuh kayak baru belajar kayak Tinky Winky itu yang warna apa ya, ungu gak sih apa, gue juga sekarang udah lupa. Oh karena berpelukan katanya guys, berpelukannya kayak Teletubbies, makanya Baturbis. Betul. I see. Oh. Ikoniknya di berpelukannya toh. Iya. Make sense. Air-air. Iya. Itu bener-bener lega banget sih, kayak aduh. Jujur, itu kayak wow. Gue kira udah kayak it feels impossible. I don't know. Gue sih ngerasa saat itu kayak wah, karena pipa tuh loh, pipa yang bikin down juga kayak wah Iya. gila sih. Kirain kayak kita bisa pipa gitu, bisa ini, tapi ternyata pas dijalanin tuh susah juga. Karena Bener. kita nggak komunikasi strateginya gimana gitu loh, nggak bisa ngomong. Itu Itu dia sih. bener banget. Dan Lutfi sempat ngomong kayak wah Lutfi sempet mainin nih gitu. Terus gue yang kayak oh oke let's go gitu. Terus dia bilang kayak Lutfi aja bingung apalagi gue. Terus gue bingung gue pusing. Astaga. Gitu guys. Dan jernih banget. Jernih apa? Tim terberat di final. Nabil kali ya, Waduh. dia tinggi banget soalnya. Kayaknya berapa itu nyampe Maksudnya. 90 kilo enggak ya? Bejir. Boleh. Tapi banyak yang ini tau, gue tuh baru lihat lagi komen kayak tim finalis, tim dengan finalis, satu-satunya tim tanpa finalis, tim Batur katanya. Terus gue kayak, hah? Oh, gue tuh baru connect Deo Vanes Roche kan soalnya kan.
Damn, gile. Kita berusaha aja yang terbaik, hasil belakangan lah. Karena itu sih kayak Betul. prinsip yang kita terapin pas di big match yang kedua. Udah guys, kita saling percaya. Yang penting udah lakuin terbaik, hasil belakangan gitu. Bener banget. Nah, aku inget itu, aku nyanyi sama Max. Just do your best and let God do the rest. Bener, itu pas apa ya, pas sebelum kayak match apa gitu, terus kayak tiba-tiba lagu Asian Games muncul di otak. Astaga. Dan ini tau, banyak yang kayak nge-shot si apa yang Lutfi itu loh, pas Lutfi yang kayak tenang, chill. Nah, tenang tuh salah satu kunci kita juga guys, tenang. Ya ini banyak loh di form yang nanyain gimana caranya tetap tenang dalam sebuah kompetisi. Gimana Waduh. caranya kamu tenang waktu ngerjain gamenya. Waduh. Tips dalam tetap tenang dalam mengerjakan soal-soal dalam lomba seperti ROC kemarin dong kakak. Iya kayaknya banyak nih yang nanyain tentang tenang. Gimana nih Kak? tipsnya? Kayaknya mulai dari yang psikologi dulu gak sih? Oh, waduh. Kayaknya ya. Wah, iya. Iya. Masuk akal. Gue sih ngeliatnya kemarin kayak nggak ada ruginya untuk tenang. Dan justru malah kayak kalau nggak tenang tuh nggak rugi. Jadi saat itu aku mikir kayak ya udah pokoknya mungkin karena juga kita tuh nggak tahu apa gamenya. Jadi kita tuh kayak nggak ada ekspektasi, dan menurut gue dengan nggak ada ekspektasi lu jadi bisa lebih tenangin diri kalian, I guess kind of thing. Mungkin nanti gue akan belajar lebih dalam lagi di psikologi, cuman itu yang di otak gue sekarang begitu. Silakan kakak-kakak yang lebih berpengalaman mungkin menyambung. Oke. Kalau aku jujur, aku pun secara natural nggak begitu tenang. Kemarin tuh bahkan waktu aku habis selesai game Big Match 2, Big Match 2 game kedua kalau nggak salah, kita kan suruh TH. Di situ kan aku ngomong, lepas tensi. Jadi memang bener-bener ngerasa gitu sebenarnya ada tensi, dan udah naturalnya kalau tensinya naik nggak tenang gitu. Cuma kalau kemarin nih yang aku terapkan di perlombaan di ROC adalah aku harus pastikan dulu aku punya jawabannya, baru aku tekan. Intinya sebenarnya kalau aku bukan tenangnya, lebih ke aku panik nggak apa-apa, tapi jangan buru-buru, jangan sampai aku risk gitu. Tekan, baru habis itu coba hitung dalam slightly time yang ada. Tapi aku harus pastikan dulu semuanya safety. Aku tahu, aku tekan gitu. Jadi dengan konsep lebih berhati-hati sih kalau aku. Jadi lebih bukan tenang, karena aku jujur aja naturalku masih tensinya tinggi waktu main lombanya. Mungkin kayak kalau ada heartbeatnya gitu bisa diukur, itu naik pasti. Naik lumayan tinggi. Jadi dibilang tenang juga nggak begitu berhasil kayaknya ya. Aku tenang waktu lomba kemarin. Tapi lebih ke aku harus mainnya safety gitu sih. I see. Gue malah keinget ini kayak, I guess in psikologi, when you think of something yang lu nggak bisa kontrol, itu lu kemungkinan besar lebih nggak tenang. Tapi what I see in Dean tadi dengan Dean cerita adalah dia tuh lebih mikir kayak apa yang dia bisa kontrol, ingatan dia, dia tekan tombol atau enggak. Jadi kayak itu guys, salah satunya juga mikirinnya tuh lebih ke apa yang kita bisa kontrol dulu gitu. Karena kita ngerasa ini bisa kita kontrol, kita lebih tenang jadinya gitu. Kak Maudi, Kak. Tips tenang ya. Oh bentar, ini ada Lutfi guys. Wah, si bos datang. Oke, Bos Lutfi tenangnya sudah datang. waktunya join. Waktunya join. Ini dari tadi aku meriksa apakah Lutfi udah. Kok grade-nya gini? Wih. Sendirian. Great Halo, halo. kapten. Kita Siap kapten. Ya selamat kalian. Gridnya. Apa kabar, Halo, Vi. Banyak nih utangmu buat ngejawab, Vi. Iya, Vi. Waduh. Mending aku nanya dulu. Nih. Mending aku nanya dulu ya. Oke. Kenapa? Susu apa yang selalu telat? Coba lucu banget. Aduh, kirain apaan sih? Apa coba apa? Susu ke delay. Hahaha. Bisa. Susu ke delay. Oke, baik. Baik. Oke. Lutfi tidak pernah salah. Ini gimana sih guys, sumpah? Emang ada yang 4 ya grade ya? Iya gridnya kok jadi gedean yang gede. Ya udahlah Kak, nggak apa. Siap kapten. Iya kak. Oh my god. Vi, ada yang komen, Josh nggak senyum itu katanya. Kalian aja nggak tahu tadi asik. Wih, pede banget loh Vi. Gila.
Oke, Vi, kita punya banyak, kau punya banyak utang nih, tanggungan Saya nih, Vi, siap, karena saya siap keterlambatanmu, untuk Vi. menolak menjawab. Saya siap untuk menolak menjawab. Lah, gimana? Sabar ya guys. Pertama nih, Vi, privilege kapten first impression, ya. Vi. Rasa sendiri ya. First impression, Vi, ke anggota tim Batur, Vi. Dean, gue dijawab. Max kayaknya juga dijawab. Kamaudi nggak ada apa-apa sih. Nothing particular. Ya udah. Oke lah, Vi. Up to you lah, Vi. Oke, terima kasih untuk to the point-nya, Vi. Iya emang Terus, iya maksudnya. ini, Vi, gimana tetap tenang, Vi, waktu kompetisi kemarin, Vi? Nah, itu, Lah. Vi. Gini kalau di grup, kalau ada yang lebih panik dari kalian paniknya hilang. Gimana? Ya udah, tinggal ini aja. Kalau ada yang lebih panik dari nih, contoh ya, kayak di Banana Boat, kan jelas tuh yang paling depan panik banget tuh. Ya udah yang belakangnya nggak panik tuh, gitu kan? Karena udah ada yang mewakili. Bener. Ya Make udah, sense. gitu. Nah, Bisa. iya, udah gampang. Tapi kayaknya itu juga deh, guys. Kalau gue bisa tenang karena gue tahu ada yang lebih serem lagi, ada yang lebih nggak tenang lagi. Itu Banana Boat. Jadi game itu jauh lebih gampang untuk tenang daripada Banana Boat. Oh, Serem banget, gitu. guys. Oke. Ya, Aduh. gitu. Simple. Apalagi? Apalagi Ini, tuh Vi. kayak Gimana komentarmu tentang julukan Batur Beast, Vi? nah. Turbis. Oh gara-gara ini pelukan Teletubbies. Kok dia langsung tahu sih? Lutfi langsung tahu, cuy. Soalnya waktu itu kita sempat ngomongin Teletubbies juga nggak sih? Yang aku kasih kalian tebak-tebakan kan? Ayo Tinky Winky bentuknya apa di kepalanya? Terus yang bener Sandi doang. Nah ya itu guys, itu yang tadi gue bilang sebelumnya. Pas gue kayak nggak tahu Teletubbies tuh yang mana. Itu. Jadi Lutfi yang membantu gue tahu Teletubbies yang mana. Terima Ya aku kasih. ngajarin gitu kan. Guys, ini gimana sih cara benerin yang kayak biar 4 gitu? Grid 4 biji. Jujur. Yang kayak Tuh, sama Dan, gitu mana, loh Dan? komposisinya. Gimana kalian tadi nge-live bertiga? Pasti canggung banget nggak ada aku ya? Pret. Pasti canggung, serius, iya nggak sih? Enggak. Nggak ada pencair suasana. Emang nggak? Di tuh. Bahkan berkah dimsum jawab di. Wih. Tunggu. Grid itu yang bisa ngatur cuma host kan? Aku nggak Iya, nemu setting grid. Sabar ya guys. Jujur. Aku ini dulu. Kamu digibahin, Pi. Iya tadi kita ngomongin lu, Pi. Makanya jadi cair. Pokoknya gibah lah pokoknya kita. Asik dah. Tadi diminta ceritain pengalaman Lutfi kecemplung ke kolam. Nah, Lah, Itu. itu saya kecemplung ke kolam tuh dalam posisi semua orang yang ada di sana tuh berharap saya kecemplung. Jadi makanya pas di depan ada kolam tuh nggak ada yang ngingetin kalau di depan ada kolam dan aku lagi fokus di HP. Nah ya udah. bentar nih. Gue sambil lihat Kamaudi punya layout. Dia ngasih Ini settingannya buat nge-host coba. Aku coba kasih usulan. Fix grid 4 gak sih? Iya nggak sih? Atau fix gitu, grid Bang? 4 bukan grid 4 bukan fix grid, jangan fix grid. Tapi kalau grid 4 jadi kayak gini kayak Vi. Bukan, itu Ini- fix panel. Bukan, ini fix panel kayaknya. Ini fix panel. Coba yang grid 4. Oh. Udah, ini grid. Oh, ini grid 4 ya? Ini grid biasa aja. Yang sebelah panel itu. Yang kedua. Iya. Oh, yang kedua terus maksimum number of spots-nya berapa? Nggak ada pilihannya ya Nggak kalau ada. itu? Nggak ada pilihan. Waduh. Oh, nggak Ini ada. fix panel. Ini fix panel 4. Coba ya. Kenapa gini ya? Saya bingung. Fix grid. Bisa nggak ya? Ada nggak gue keluar Usulan tuh deh, kayak gua gitu keluar. mungkin ya? Nggak tahu. Ini fix grid nih. Oh. Oh, ini fix grid kayak gini? Hah? Ini fix Fix grid. grid? Kayaknya nggak mungkin deh fix grid kayak gini. Ini kayak fix panel banget bentuknya. Ini fix Apa grid ini ya? 4. Tuh. Apa kayak karena ini kali? Apa Dean di- Lupin? Mungkin karena Dean Dipin. Ya apa? Iya.
punya aku dipin sama host atau gimana? Mungkin nggak tahu. Bisa jadi. Nggak tahu. Ada pin-pinan gitu nggak sih? Nggak ada pin. Coba Maaf ya guys, kami magang guys. Jujur. Yes, betul berhasil. Nanti bisa. Beneran dipin ya, Kapten? Aku nggak tahu. Nggak ada pilihannya gitu ternyata. Oh. Nggak tahu lah. Yeay. Mantap. Begitu guys. Lanjut cerita Lutfi kecemplung. Gimana Lutfi? Ya gitu. Ya, dari Itu PO kondisi Lutfi nih. semua orang senang saya kecemplung, jadi saya dengan rela kecemplung gitu kan. Fred. Oke. Demi menyenangkan suasana gitu loh. Elah. Terus Dafa? jadi sepatunya Dafa, aman Pi? biarkan Tuh, anak ada yang ini nanya tuh. berkreasi dengan imajinasinya. Bener. Lihatlah. Oh, ini ya. Problem dari dunia modern. Di saat ada orang yang jatuh, yang pertama dibuka tuh HP terus pada ngerekam. Lihatlah itu. Sindir buat siapa tuh, Vi? Setidaknya kamu nggak apa-apa gitu kan. Ini nih tangan nih tolong nih naik lagi gitu. Nggak ada tuh. Orang malah Nyindir siapa tuh, Vi? ngambil HP terus ngerekam. Astagfirullahaladzim. Saya tidak merekam. Max juga nggak merekam, Kak Modi juga nggak merekam. Iya. Max nggak ngerekam gara-gara HP-nya di saya, Pak. Bener. Kalau HP di gue mungkin gue rekam sih kayaknya. Iya tuh, iya tuh. Lihat tuh, orang-orang kayak gitu tuh emang. Astagfirullah. Astaga. Astagfirullah. Aduh. Kak Iman muncul, Kak Iman tuh kan ada. Enggak ada Kak Iman. Semuanya Ya, langsung nge-tag Assalamualaikum Kak ya, guys. Vi, kau biasa jago, Vi, milihin pertanyaan dari form, Vi. Iya, Udah aku kebiasaanmu buka. tuh, Vi. Aku belum buka. Ayo. Ayo, Vi, Iya. milihin, Vi, dari Kalian form. Yang enggak, paling berkesan di Kan ada ROC. beberapa yang ku bilang jangan diomongin kan, enggak kalian omongin kan tadi. Aman Oh, Pi. apa? Aman ya. Oh, sorry. Tadi, aku lupa, Vi, strategi ya? Jangan. Iya nggak sih, Vi? Enggak, jangan ngomongin strategi. Strategi kita berdua. Lah, tadi udah banyak banget kita ngobrol strategi di sini, Vi. Waduh, ente udah juara 5 udah. Terima kasih dukungannya. Gitu. Gagah Vi, aman Vi. Anjir. Langsung berubah gitu sih Lutfi. Ya nggak apa-apa. Maksudnya saya juara 5 tuh sudah lebih dari cukup. Asik. Respect. Jujur gue juga sih. Mana lu ini dong, lu pin. Gua nggak ada linknya. Nih, apa pengalaman yang paling seru di ROC? Enggak, bukan formnya. Oh, ini gue kasih. Nah, itu dong. Oh ya, Vi, tadi masih ada utang lagi, Vi. Satu game apa yang paling seru di week 3 kemarin kita main, dan Ini game apa yang mana? paling menantang di week 3 kemarin? Game paling Kita udah seru jawab itu semua nih. Captain's Arena Round 2. Game paling menantang itu game paling menantang itu apa ya? Captain's Arena Ronde 1 paling. Oke. Oh, paling seru Captain's Arena Ronde 2. Terus aku kesel gitu nggak lolos. Padahal aku pengen main Captain's Arena Ronde 2. Semoga ada duel. Kan sebelum Lutfi mau week 3 jalan, dia bilang semoga ada duel ya. Terus ternyata game duelnya banyak, dia nggak kebagian satu pun. Cheers. Iya juga ya, bener juga. Damn. Nggak dikasih aku sama dia. Bukan gak dikasih, Vi. Emang pilihan. Itu ada komen tuh. Soalnya kemarin juara 6 sih. 4 tangga. Astaga. Mana sih linknya? Oh ini. Tapi kayak ngelihat Lutfi duel is like Lutfi core banget sih. Gila guys. Itu harus ada yang kumpulin Lutfi core duel. Lutfi duel core. Lucu banget, serius dah. Aduh. Ayo, Vi, pilih, Vi. Pertanyaan, Vi. Yang mana? Banyak Bentar, nih. kita randomize dulu. Oh, randomize. Kasih kita randomize. Ada berapa pertanyaan sih? Masya Allah banyak banget. Iya, jujur banyak. Gue gak tahu Banyak berapa. banget sumpah pertanyaannya nih. Wah, pas nge-scroll nggak bisa Oh, habis. ini first impression udah. Game week keberapa yang menurut kalian seru atau yang kalian pengen coba? Week 4. Oh. Otelo. Oh, Telo. Week Udah 4. sih. Week Itu- 4. Aku mau coba week 4.
Aku week 2 memori. Oh, Week iya, 2, ngapalin memori. muka orang kan. Oh, Iya. ngafalin muka orang. Jujur, Week gue 2 pengen. memori. Jujur, itu gue pengen tuh. Karena teman-teman kita juga kan, jadi kayak harusnya lebih relate. Iya. Mm-mm. Nah, habis itu Jangan awkward. gimana ini? Kak Maudi apa Loh, Kak Maudi? Mauti belum jawab. Ih, kau mau nih jawab dong kak? Apa? Game yang Game paling week ya? pengen dimainin selain yang kita mainin, yang Oh. udah jalan nih. Week 2 sih. Yang nyebur-nyebur itu yang apa? Nyusun kata-kata itu. Nyusun huruf bahasa Inggris. Iya bahasa Inggris. Tapi Kata sebenarnya stop. week 1 Captain's Arena seru ya. Iya. Oh, Banyak sih yang bukan main gembok. mainin. Itu seru juga sih. Cuma Iya. Week 1 cuma kayaknya struggle-nya burem ya. Itu kayaknya yang berkacamata aja agak susah ngeliatnya. Ya, aku tebak layarnya kecil sih. Aku Iya. nggak di sana, cuma kayaknya layarnya kecil. Oh, iya. Gue takut mata saya kan minus ya. Jadi aduh udah gak kelihatan dah tuh. astaga. Dan itu kayak konsepnya kan awalnya kan kayak diculik gitu kan berlapan kan. Terus gue kayak serius gak sih gue disuruh jalan-jalan ke Bali buat kayak gini kayak kasihan banget cuy, kayak gue kayak dimaling. Astaga. Lanjut, Vi. Bagaimana tanggapan kalian terhadap week 4? Itu week seru banget. Maksudnya saya nggak dukung particularly siapa-siapa. Jadi kayak Jujur ya. Dan Menurutku week 4 itu nggak tahu ya, paling kreatif sih. Paling kreatif buat game yang Othello-nya. Aku nyebut Othello Oh. karena memang konsep gamenya mirip Iya. sama Othello. enggak, tapi lihatlah week 4 itu mereka dapat game diskusi kan. Jadi kelihatannya seru. Lah, kita dapat game dua-duanya disuruh diem sama game sama peraturan game Iya. coba. Iya, kita lebih banyak mainnya individu gitu. Pikirannya Iya, Kita individu bukan semua banyak yang main kita. individu. Kita disuruh bekerja sama tanpa mulut. bener. Iya, bukan Ada main. yang tutup mata, Main. ada Main. yang serius. Bahkan honeycomb aja kita nggak boleh berisik kan maksudnya. Bener. Aduh. Gila. Iya cuy. Iya sih, makanya. week 3 ini gamenya banyak yang pokoknya dipaksa untuk otaknya individu-individu dipakai secara terpisah gitu. Bener. Dek, Telepati aja kita telepati. iya justru kita belajar telepati deh. Itu dia bonding, chemistry pada Ah iya, nanti kita bikin inilah telepati challenge. Betul. Bener. Aduh. Kita Takut harus gue. ketemu deh guys kayaknya. Iya. Soon kita jadwalkan. Waduh, Sun kita jadwalkan. Nanti kalau Lutfi di Padang, nanti telepatinya lewat Padang ya, Vi ya? Bisa nggak, Vi? Kayaknya Lutfi dalam waktu dekat nggak ke Padang kan, Vi? Lah, aku udah apa? Enggak. Harusnya iya, tapi gara-gara ada orang yang bikin masuk final ini, lihat nih kapten nih. Yang masuk final nggak jadi aku Padang. Bro, Extend 2 misu-misu. minggu. Astaga. Max juga gak sih Sorry, kayak apa? Max tuh ada agenda gitu kan. Lu kan cerita kan ke gue, Kak sebenarnya di tanggal segini-segini aku ada ini. Kalau masuk Iya. final, aku berarti gak Jujur. ikut. Harus izin. Aduh, Dia sayang harus banget ya Max, jadi harus gitu. izin ya Max. Jujur agak sayang sih, gue sayang. harus izin. Cuman baiklah. Gitu guys. Lutfi Aduh. kurang ke tengah, hati-hati jatuh. Oh iya benar. Aduh. Kok Nah, nggak tapi tahu? Emang kamu nonton itu bukannya komentarku di week 1 ya? Lah, kamu kan ini apa kayak cerita-cerita gitu. Oh, iya, Waktu benar, makan-makan. Di resto ya. Ini ketawa kenceng banget lagi di resto yang ini tahu nggak yang kipas lalat itu? Iya. kipas apa? Hah? Kipas Kipas lalat. lalat. Terus aku Jadi itu ngomong, konteks. Kak jangan ditaruh, ntar meja terbang. Iya. Jadi itu konteks. Kan kita kan makan di meja bundar ya. Di sini ada Kak Iman, Max, Lutfi, ada Divan, ada Sandy juga. Nah, kebetulan meja makannya ini banyak banget lalatnya.
Ya soalnya outdoor dong. Terus akhirnya sama petugasnya itu ditaro kayak kipas gitu, cuma 2 baling, itu buat ngusir si lalat-lalatnya. Terus si Lutfi dengan tiba-tibanya dia ngejokes, awas ini mejanya nanti terbang. Padahal Terus tiba-tiba kamu ini ketawa kenceng banget, aku kaget kan. Padahal aku kan ngomongnya pelan-pelan ke Max doang. Itu gue receh banget guys. Terus pas gue denger itu gue kayak anjir itu puncak komedi itu jujur. Astaga. Dan karena Oke, konteksnya gue nggak pas di sana. banget. Jadi awalnya bingung. Ya, kalau Baru ngerti, baru sih ngerti. Iya, itu harus digambarin sih. Itu kayak wah gila sih. timingnya itu ya, timing. iya, Itu jadi gimana? kayak baling-baling bambu terus kayak terbang bawa meja gitu loh. Lucu banget. Iya, bener-bener kayak baling-baling bambu guys, pokoknya kayak gitu dah. Terus ditaruh, wah udahlah, dah. Gue bakal ketawa ngakak lagi kalau gue ini lagi. Receh sih. Astaga. Nah, habis itu nih ada gimana cara jadi social butterfly. Nah, gimana tuh Vi? Lah, Anda social butterfly, Pak. Yang ngobrol-ngobrol kiri, prinsip ngobrol kiri kanan guys. Kalau gue sih gitu. Oke, siapapun di kiri sama kanan kalian coba diajak ngobrol. Setidaknya cuacanya cerah ya kayak gitu. Gitu guys. Sampai nanya-nanya kayak berkaitan dengan agama gitu loh. Kak, kalau ini tuh artinya apa ya? Gitu-gitu. Bener, betul. Iya, kita kayak Kalau itu nanya-nanya. sih ada latar belakangnya nggak sih Max? Udah, jangan di sini, jangan di sini. Ini dia nih nggak bisa loh. Udah lah. Kita Salam bongkar dia. toleransi Lihat, pokoknya lihat, guys. lihat. Itu dia guys. Iya, pokoknya Aduh. next nanya lah tentang agama-agama. Open kita. Open. Aku jadi ingat yang momen Zahran di kolam itu lagi. Kenapa? Astaga. Ada apa sih orang di kolam? Ya udah itu pokoknya mereka berenang tuh. Yang orang kau juga pelakunya. Dia kan juga Oh, berenang iya, bener. nanti. Nanti guys, story for another time. Nanti ditagih Lutfinya guys, pokoknya itu. Itu Guys. Zara itu kenapa? Zara normal-normal bukan aja cerita waktu yang berenang. cocok. Ya enggak deh. Aku ingat. Oke, aku tahu. Ya udah Oke, makanya aku tahu. ngomongin kan, ya udah. Itu mengajarkan Zahran. Ya, cuma kan kita kan nggak tahu konteksnya. Bener. Mana Stefan Max kayak merayakan lagi gitu. Bener gue kayak. yeay, Ini mau dibingung. Apa nih? Apa nih? Oke, jangan Sama di sini, juga. jangan di sini. Kamau Lanjut, juga ini ya. lanjut. Kamau kayak saat itu di kamar kayak. Iya, lagi di kamar kayaknya waktu kita di kolam. Yang villa tuh. Oh iya. Aduh. Itu kalian cerita kencang banget sumpah. Kayak Iya jujur suaranya kami kenceng banget sampai kayak kedengeran ke kamarnya Kamaudi, which is dia tuh kayak lantai 2 dan atas. Bahkan ke lantai 2 kedengeran guys suaranya. Tapi kasih konteks itu kan big match udah selesai, apa udah selesai. Jadi kita kayak pengen melepaskan Relax, emosi lepas gitu lah. tensi. Betul. Jadi udah Betul. nggak ada tanggung jawab gimana lah guys. Jadi kita ada begadang aku, memang. ada siapa aja tuh makan mie kan kita, aku, Max, Stefan, Bener. Sandi juga, yang cowok-cowok lah. Iya, ini papa. Iya pokoknya malam itu bisa makan mie gacoan, bisa berenang, bisa kecemplung kaki ya Vi ya. Iya, kecemplung kaki. Gara-gara udah kecemplung kan ya udah berenang sekalian lah gitu kan. Astaga. Itu gimana tuh? Tuh. Social butterfly dijawab belum? Aku nyari lagi. nih, Oke, cari dulu Vi. Nih. Kita menjawab Vi. ada pertanyaan Oh. yang lumayan unik sih. Tapi ini di luar Apa tuh, MLC ya. Kak? Percaya nggak sama love at first sight atau pernah ngerasain? Wadaw, mohon maaf saya masih jomblo. Siapa nih yang Kamu paling juga yang paling pengalaman? expert. Ayo. Coba Lutfi. Nah, Lutfi sikat. Ya, dari film yang ku tonton lumayan banyak sih. Cuma kalau ngalamin tentu belum kan. Tapi Wih tuh. kayak kalau dari film realistis aja. Aku nggak bisa komen banyak di luar fiksi. Oh, oke. Next. Bagaimana caranya agar ketagihan belajar?
Lah, Oh. masa aku doang yang jawab? Ini deh, Anda. Enggak, ini udah kayak Komplain. revenge karena tadi lu baru datang, jadi lu harus Iya, bayar ini utang. adalah- Nah, lanjut Pi. Kalian udah Gimana jawab caranya? tadi. Kalian udah jawab. Iya. Ini kita Udah, main udah strategi. banget. Udah. Udah banget jawab. Tadi udah jawab. Komen, mereka nipu nggak? Mereka nipu nggak? Kalau mereka Ini nipu kita udah, ketik satu. kita udah banyak jawab. Lutfi Ya. ngadu. Udah banget. Mereka nipu Sangat nggak? udah. Kalau Udah, nipu tadi ketik kita udah satu, ketik jawab, satu. Vi. Kalau nggak nipu ketik 0. Satu. Saya jawab. Dikira saya mudah ditipu kah? Aduh. Iya. Apa katanya tadi? Pertanyaan apa Kak? Sorry. 0. 1 tuh 137. No. Iya. Tadi kita udah jawab sebelum live. Iya, sebelum live udah jawab masing-masing dalam hati. Gitu, Pi. Sebenarnya. Iya, kita off cam tadi. Bener. Oke. Gitu. Gitu. Apa tadi? Tapi apa? Tadi gue cukup tertarik juga sih. Pertanyaannya apa? Percaya nggak sama love at first sight? Oh, balik lagi ke first sight tadi. Iya. Gue kira lanjut yang ke belajar. Kan yaudah. Gimana caranya ketagihan belajar itu? Nah, tapi gue nggak tahu sih kayaknya gimana. Kalau gue kayak pasti ada momen-momen di mana mungkin kayak ngerasa kayak down gitu kan. Kalau kayak ujiannya hasilnya kurang baik gitu. Jadi biasanya gara-gara kayak biar ketagihan belajar adalah ada dulu satu ujian yang kayak kurang baik. Terus tuh jadi kayak wah, gue merasa kayak direndahkan oleh ujian ini. Jadi kayak lu pengen ngebuktiin ke ujian itu bahwa lu bisa. Nah itu guys, kalau gue. Nah, kan gue udah jawab yang itu. Dean jawab yang love at first sight. Nah, kayak gitu deh. Boleh. Ntar Kak mau dijawab Oke. ya ketagihan belajar lagi. Oh, ya. Oke, aku percaya love at first sight. Tapi itu nggak bisa jadiin satu-satunya patokan. Kamu harus Asik. berpikir objektif. Nah, Keren. itu singkatnya. Aku sudah belajar meringkas jawaban untuk menjadi rampung dengan baik. Dean kan pertanyaannya jadi- lengkap, Dean. Percaya Pertanyaan nggak malah esai. Alfred sama pernah ngalamin nggak? Nah, itu deh. Pernah ngalamin gak deh? Pertanyaan Pernah. lengkap. Waduh. Pernah. Cerita deh, cerita gimana deh? Cerita. Lanjut. Sama siapa? Sama siapa, Dek? Sama siapa, Dek? Lanjut. Aku off cam. Bisikin aja. Bisikin aja deh. Bisikin. Gimana caranya, Rek? Cerita. Ya intinya kan harus berpikir objektif juga ya. Maksudnya love at first sight itu cuma berarti yang kita bisa nilai apa di situ, yang bisa kita nilai faktor indera doang. Berarti dari apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita amati. Mungkin tingkah laku juga masih bisa kelihatan. Cuma untuk tahu detailnya lebih baik kan memang harus kenalan, ngajak ngobrol biar tahu. Jadi benar-benar love at first sight itu bukan sesuatu yang objektif buat jadi pertimbangan. Dan aku sih lebih ke percaya itu salah satu faktor yang kontribusinya paling cuma 15%, 20% buat mulai pembicaraan aja gitu. Once kita udah mulai pembicaraan, kita udah kenal lebih deket, di situ harusnya peran-peran lainnya yang main lebih besar. Kalau nggak terlalu cocok, oh ya udah kita selesaikan baik-baik. Kalau cocok, lanjutin gitu aja sih. Oke, Nah, off cam semua. makasih Dean. Tadi aku dengerin tanpa ketawa kok. Bener, tentu tanpa ketawa. Tanpa ketawa. Terima kasih Dean. Oke, lanjut berarti. Astaga. Terus ketagihan belajar ya? Oh, iya. Kalau ketagihan Iya, iya. belajar, sebenarnya aku nggak pernah sih ya. Aku nggak pernah. Oke, mungkin bisa disebut pernah pada masanya aku ketagihan belajar fisika. Cuma lebih ke karena aku interest dengan kejadian sehari-hari. Kejadian sehari-hari itu kayaknya semuanya itu kalau mau dicari fisikanya bisa aja gitu. Apa benda ditaruh di meja dijatuhin, oh kita bisa amati fenomena fisikanya. Well, sekedar meningkatkan prediksi kita apa yang terjadi kalau benda ini dilempar masuk ke dalam ring. Ya cuma buat apa yang ada di atas kertas, dan menurut aku di-apply ke kehidupan sehari-hari itu salah satu cara buat kita meningkatkan rasa ketagihan itu. Aku nggak suka pakai kata ketagihan sih, lebih ke interest gitu ya. Interest terhadap suatu ilmu, aku dalemin, karena aku bisa lihat fenomenanya di sehari-hari, aku bisa apply itu, nanti mungkin suatu saat aku bisa predik juga, oh ternyata
misalkan, oh ini game belum ada nih di mana-mana, kayaknya kita bisa invent sesuatu yang namanya flying fish misalnya kayak gitu. Atau itu udah ada. Nggak usah. Lu bisa invent yang lain lagi gitu. Nggak usah. Flying arung jeram misalnya, mungkin nggak secara fisika flying arung jeram gitu. Nggak usah. Mending bikin baling bambu. Seru sih. Baling bambu buat meja aja udah mentok, udah fix. Buat usir lalat aja udah cukup. Udah. Nih, ada yang nanya, kalian pengennya grand final di mana? Kalau gue sih pengennya di London ya. Waduh. Jujur. Kalau bisa request ya, mau di Inggris, di Paris, di Jerman. Nah, itu lah. Tiket semua tuh. Buset, kalian ekspektasinya jauh lebih tinggi dari aku ya. Padahal kemarin aku ngechat LO, Kak, grand final di Raja 4 dong, Kak. Ekspektasi kalian ternyata tinggi sekali. Di London lah, biar keren. Aku sama Biar- Max biar- sudah biar. latihan ski. Kita pengen ke Swiss kan ya, Max? Itu cuy, gue jadi keinget prediksi kapten menurut gue akan menarik. Menurut gue prediksi kapten Hafiz, the one and only, the content creator yang gak pernah habis ide. Itu pasti Pria dia bakal paling membawa kreatif ya. timnya ngonten terus pas itu. Aduh. Ya, semoga jaketnya masih utuh sih. Semoga jaketnya nggak ini ya, warnanya nggak pudar ya, jujur, pudar. disetrika terus. Kalian lihat nggak tuh konten dia kayak setrika, siapa tahu week ini dipanggil untuk ROC. Tiba-tiba dia week terakhir kasih banget. Ya itu lucu banget sih. Ya Hafiz Gila. jangan dipandang sebelah mata ya guys ya. Hafiz tuh gitu-gitu. Maksudnya dia tuh ngasih persona tuh kayak apa ya? Dia tuh kayak ngasih persona sebagai pelawak tapi tuh orang jago. Itu orang Bener. jago banget. Iya, jago sih. Memori ada, aritmatik ada, ngitung-ngitung Bro, dia cepat. one Jago deck sih, kan? Hafiz. Siapa recall? Iya, Lupa. dapat satu Yang deck mana kunci. deh? 60 apa? Iya ya. Iya. Unlucky aja di Solar Enigma sebenarnya. Tapi kan kepanggil balik. Gara-gara revival. Oh tapi ini ya, oh iya, never mind, oke. Nah gitu guys, King sedang diomongin, betul, King Hafiz. Kalau aku semuanya sih berpotensi, soalnya anak-anak COC keren-keren, pinter-pinter. Setuju, Siapapun itu kan bisa. setuju juga. Iya, anything can happen. Jadi menurut aku semua orang berpotensi lah. Semua anak Bener. cewek keren Kan kan. nggak ikutan. Ya. Aduh. Go. Hafiz Pak Supir, nih parah. Oh. Tapi dia gua baru sendiri tahu ngakuin sebagai supir. Iya, Gimana dong? Gue inget meme-nya. Oh iya kan. Yang airlines ya. itu yang jangan deh. Jangan. Supir Nina. Aduh. Pi, mending deep talk sama David Go. Pernah deep talk nggak Pi sama David Go Pi? Apa ya? Dia Maksudnya, lagi, Vi. belum sih. Pernah di David Go berlima. Aku, David Go, Kadit, Oh. Austin, Axel. Oh. Deep talknya apa? Deep talk matematika, bukan? Bukan. Oh beneran. Joget serius joget. Astaga. Oke. Lanjut Cid. Sumpah gue pengen banget gue ikut ROC cuy kayak, tapi sayang banget dia nggak finalnya nggak Iya. kan. Jujur. Ya. Namanya juga bintangnya tidak lurus. Lanjut kali kita Question. ke spreadsheet. Ada yang request main this or that yuk. Ayo. Boleh. Kita sama Dean guys, jangan guys. Kenapa emang? Kenapa emang? Emang kenapa? Disordered tuh kan satu kata kan jawabannya. Dia tuh nggak bisa satu kata jawabnya. Alah, kok pernah ya main satu kata semua aku lempar, Vi. Aduh. Oke, Dean. Oke, ini Pilih. aku bacain ya requestnya. Ada yang ngasih enggak requestnya dong, minta. aku dong. Banyak banget. Oke. Coba. Lutfi atau Sandi, Dean? Bingung loh. Buat apa? Bingung loh. Buat tim. Buat apa? Tim buat duel. Enggak usah. Udahlah. Buat masak. Buat masak. Buat masak. Buat masak Lutfi lah. Nih. Kenapa? Thank you. Kenapa nggak kasih di? Lihat kan? Sayur urap guys, sayur urap saking enaknya aku makanin sendiri. Aduh.
Julian Carrot astaga. Lutfi memancing keributan. Ya, kita harus berusaha meningkatkan estetika dengan menggunakan bahasa Inggris, guys. Bukan, Apa? itu istilah Julian Carrot itu istilah wortel yang diiris, Dean. Iya, semuanya kan gitu. Semuanya istilah-istilah yang sebenarnya hal-hal simpel yang kita tahu sehari-hari, cuma supaya lebih estetik aja, supaya kita punya nilai sentuhan estetik. Bener. Iya. Ayo Dean, bikin caption yang ada Juliannya Dean. Buat apa, Vi? Lah, ya. Buat apa, Vi? Nantang aja, nantang. Oh, challenge. Kan biasanya lu puitis kan, pakai Julian ayo, di kata ayo. ini. Kan lu mikirin tuh di pesawat apa tuh kemarin captionnya kan. Nah, sekarang coba yang ada Juliannya gitu buat minta dukungan. Bener, bisa. Ya, itu PR Ya Dean, udah, tunggulah, lanjut. tunggu. Pertanyaannya Kalau apa, aku Dean? berhasil, tunggu di postinganku aja. Iya. Harus ada Julian Carrot. Itu dia. Bahkan Lutfi memberikan PR kepada profesor, itu dia. Ya, ada Mantap, Profesor Vi. Dean, Julian Carrot. Lucu sih ya masak-masak. Gak baik, astaga. Julian Coba Carrot. dia bikin pantun bisa nggak? Kak, kamu Pantun pernah deh spontan waktu tuh. itu. Nah, waktu itu aku pernah sharing deh. Kalau spontan kayaknya susah, karena aku biasa bikin dulu, ketik daftar kata-kata yang kayaknya bagus, baru aku susun satu-satu gitu. Jadi bukan tipe pemikir cepat buat hal-hal kayak gitu. Oh, oke, baiklah. Fine, gitu. Gimana? Jadi nggak nih disordered? Ada yang request main disordered, ada yang ngasih bahkan pilihan-pilihan Gampang nih disordered. pantun, gue bisa pantun ayo. Ya coba. Kita Oke, adu pantun, aja. pantun. Adu pantun aja. Petir Ganti bukan topik. sembarang petir menyambar rumah si Dean. Terima kasih yang Cakep. sudah hadir. Semoga terhibur teman-teman. Asik. Boleh. Udah diajarin panas ya, udah diajarin Masuk. panas ya. Keren, bisa. Apa lagi ya? Nah, gantian Upi, Dean atau Sandy? Nah lo. Coba Max gantian pantun. Nih ngeselin guys Dean nih guys, udah pilih Sandi aja. Aduh. Kalau aku bisa memutar balikan waktu enggak lah. Asik. Udah Pantun jelas-jelas gue aku nulis sama Dean ya. Lutfi aja tuh, Kak. Aduh. Astaga, pantun. Coba Max, lu kan bisa jago. Kagak. Tapi gue keinget ini. Gue keinget kalau petir bukan sembarang petir tuh pantun dari stand up komedian. Ya nggak, Vi? Iya Indra Jagel. Itu dia, Indra Jagel. Siapa yang tidak tahu Indra Jagel? Agak lain. Nah, itu dia. Mana Dean tahu? Deannya nggak Tahu nonton. deh. yang dua. Nggak tahu. Hah, astaga. Nih coba deh, tebak-tebakan nih deh. Ini ada satu TV show namanya Suca. Nah, Suca. Suci dulu deh. Suci, singkatannya apa kira-kira kalau Suci? Nah. Suara cinta. Wish. Oke, sudah cerita, boleh. Oke. Kalau Suca. Suca. Tadi Suci bener nggak? Jawabannya apa Suci? Enggak. Kalau Suci itu stand up comedy Indonesia, Indra Jagel. Oke, tadi ngomong Indra Jagel, masih nyambung sama Indra Jagel tadi. Oh, berarti Suca itu stand up komedi Amerika. Enggak dong. Tidak. Bukan. Apa, Vi? Suci stand up komedi Indonesia kan? Yang Suca. Itu stand up komedi akademi kan? Iya tuh, Stand Up Comedy Academy. Itu dia. Oh, akademi. Demikian. Tapi lu nggak nonton ini ya? Nggak nonton stand up ya, Dean ya? Enggak. Tapi tahu konsepnya gimana, cuma enggak hobi aja nontonin gitu. Oh. Kak Maudi gimana, Kak? Sebenarnya kalau stand up gak yang nonton banget sih, cuma kayak sekelibat aja. Kayak kalau di FYP aja. Soalnya Lutfi Bima Putra ini mau jadi stand up komedian. Gue lihat tuh di TikTok gue lewat tuh. Kenapa Emang sih iya? lucu banget? Iya kan, gue Kapan stand aku up komedian. Kapan aku ngomong? Oh, waktu live sendiri ya kemarin ya. Itu asbun aja. Itu guys, ditunggu guys. Lutfi bakal stand up guys. Nah itu. Enggak ada. Aduh. Kenapa disordetnya makin rame? Ikan hiu, ikan lele. Cakep. Oh, Kak Maudi, lanjutkan. Wih. Ikan lele, ikan hiu.
Oke, oke. 2 baris pertamanya menarik. Dukung tim Batur Lele. I love you. Oh, Wih. mantap. Masuk, bisa. Aduh. Bisa. Kalau itu mah di komplimennya sama ikan hiu makan tomat. Nah, itu dia. Ikan tomat makan hiu. Enggak, jangan dong, jangan dibalik lagi dong. Itu tinggal langsung 1 baris lagi. Astaga, ikan hiu makan tomat. Untuk teman-teman yang dukung Batur, I love you so much. Wah. Yeay. Astaga. 2 bait pertama aku nggak bisa mikir guys. Aduh. Untung tuh Lutfi orangnya receh guys. Ikan hiu, ikan Aku lele. tuh juga takut kalau nggak jokes tuh takut garing gitu. Soalnya suka kayak gitu. Tapi untung Lutfi juga receh. Ya, tenang. Kita di sini kampung semua. Nah, itu berarti satu hal yang sama kita semua adalah kita semua receh, guys. Makanya komunikasi lancar, Iya guys. betul. Itu dia. Kita semua receh. Tapi parah waktu kita ke Bali, waktu kita baru mendarat, kita pisah meja 2/6. Terus aku sama Zahran kayak beda meja sendiri gitu. Ya kan udah diajak bareng. Udah dikasih kursi buat Udah kalian. diajak bareng, cuma gini Vi, itu mejanya terlalu sempit. Memang kesadaran kalian sendiri kan yang memisahkan meja, Vi. Ayo Vi, kita jangan giring opini, Vi. Kita bicara baik-baik nih, Vi, di sini. Enggak sih, aku sama Dian lagi asik ngobrol terus kayak oh ya di sini aja gitu kan kayak gitu. Gitu, guys. Dan kemarin tuh kita tuh pokoknya saat lagi landing dan kita tuh datang ke kita waktu itu ada kayak Kak Sandy ngomong kayak ayo kita coba makanan yang agak Bali gitu kan. Jadi kita mencoba Bali, restoran Bali gitu salah satunya situ. Terus kita tuh emang bukan karena apa-apa, kita lagi kepikiran untuk konsepnya tuh sharing, guys. Makanya tadi kan mungkin diceritain sama Kadean kayak Kadean mau sharing gitu kan. Itu makanya Iya, kita aku sharing konsepnya sama Aldi makan berdua. Betul. Max sama Jadi restoran itu Stefan ya? restoran sumber. Iya, bonding. Jadi semua sharing kecuali aku sama Zahran. Woi, Memang jangan pilihanmu main itu, film. Vi. Udah, Vi. Jangan giring opini gitu dong, Vi. Supaya Nggak, ini kan aku udah disclaimer makan lagi di ya. pesawat. Ini kalau ada yang ngedit live ini dengan konsep giring opini sedih-sedih, menghujat, stop. Bener. Pakai lagu sedih. Awas ya. Ini disclaimer, ini bercanda ya guys. Aduh. Jujur iya. Justru Lutfi yang malah kayak makan 1 piring besar sendiri gitu, guys. Terus kita yang malah iri kayak, kok Lutfi nggak Enggak, bagi? justru si Zahran Lutfi yang makan makan banyak. Zahran makan kan gini. Oh, iya, Kalian kan Zahran pengen makan sharing. banyak. Zahran kan lapar, dia makan banyak, dia makan sendiri. Aku udah makan di pesawat, jadi aku minum doang kan. Iya, Lutfi pesan Oh, gelas iya, minuman iya. dong, Karena minum kalian mau 11. sharing, kalian bareng. Aku sama Zahran yang bisa berdua. Oh iya, Oh, bener. lupa, iya kan? Zahran tuh makannya berapa itu? Banyak dia makan. Iya, dan Bener sih, tapi itu banyak. At least Dan mungkin- lebih worth it dibanding yang kita. bener, mungkin lebih worth it. Dan mungkin kalian bingung nih, guys. Kenapa sih kok kayaknya semuanya makan kecuali Kak Lutfi? Emang jam makannya beda-beda? Oh, tentu berbeda. Tuh. Perlu Gini, kalian- Max, Iya, jelasin dulu kenapa aku makan di pesawat, Max. Kenapa aku makan? Nah, Kenapa perlu tuh? Kenapa? kalian ketahui gitu bahwa rumus terkait orang yang rumahnya paling dekat itu paling telat nyampainya itu benar adanya gitu. Pada dasarnya Lutfi Bima Putra, orang Tangerang ini adalah pemilik dari Bandara Suta ini ya, guys. Jadi, misal flightnya jam 6.00 misalnya jam 6.00. Rumusnya Lutfi adalah lu harus hadir kira kurang lebih 20 menit sebelum boarding, baru lu injek si pesawat depannya itu. Itu, Enggak. guys. Gini ya, aku tuh udah rencana kan, kayak aku udah ngitung itu berapa menit ke sana. Tapi masalahnya terus kalian kayak kami udah di gate ya gitu. Lah, aku aja belum berangkat gitu kan. Ya udah aku berangkat pas kalian udah di gate gitu loh. Terus aku belum sempet makan di rumah. Kalau kalian nggak ngabarin udah di gate, aku bisa makan dulu di rumah gitu loh. Allah, yang bener, real Iya, kasih. tapi kan ujung-ujungnya kan dapat pesawat juga. Oh, baiklah. Terus Tapi tiba-tiba- ini udah semua nih, penumpang udah boarding nih, udah naik pesawat semua nih, antrian udah beres, kosong, baru dia masuk belakangan. bener. Bener. Itu Jujur udah ke Mas. udah deket banget mau berangkat take off.
Iya bener. Sandi aja udah tidur ya. Katain dia udah tidur. Sandy udah tidur di pesawat. Sandi kayak lalu kapan masuknya? Iya. Karena Ini kita pada pagi minta banget main ya, at least itu mainan apa sih? Nggak tahu, aku juga nggak paham. Tapi itu kayak ngebanding-bandingin gitu deh kayaknya. Gue jujur nggak jago. Itu kayak ntar. Gue nggak tahu At least. mainannya apa itu at least. Jadi tuh at least ini tuh kayak seenggaknya gue nggak bla 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 bla. Iya, Tapi kayak gitu. lumayan nyindir orang gitu loh. Bisa Iya. kayak Masa at least apa gimana Nat? mereka kayak nggak ada yang bisa disindir gitu loh, jadi kayak nggak asik paling. Iya. Bener. Jadi jangan guys. Tidak. Oh, at least tuh nyindir. Ya nggak usah lah ya. Jangan. Jangan. Apa yang bisa disindir dari Dean? Apa guys? Ayo guys, komen yang bisa disindir dari Dean sekarang. Supaya at least ke Dean kita guys. Jangan. Komen yang bisa disindir dari Dean. Tuh kalian yang nggak bisa jawab apa yang bisa disindir dari Dean. Nyuruh Bisa. saya. Aku, Ya. at least aku jawab to the point sih gitu. Nah itu kan menyindir aku. Enggak. Oh iya bisa. Ya udah habis itu udah nggak ada Bisa. lagi. Tapi nggak perlu lah, nggak perlu. Kita nggak Jangan, perlu jangan. sindir-sindiran Sulit di Pak, sini. itu kelebihan kalian lebih banyak soalnya. Bener. Asik. Amin nih. Roastingnya setengah mati. Iya guys, bingung. Dan Max Lutfi ini jago-jago, sumpah asli. Berminat. Kak Maudi ini merendah untuk roket guys. Kakak teknik kimia ini merendah untuk roket. Kalian harus saksikan sendiri Kak Maudi itu kayak wah. Ada alasan kenapa Kak Dean tuh bilang profesional. Nah itu guys. Itu dia. Aduh. Vi inget reok. Apa tuh reok? Reok. Ah iya, Reok. Jawa Kenapa Timur. sih? Enggak lu kenapa dengan reok? First try bro, first try. Wih, mantap. Oh, yang kemarin. Bangga saya, bangga. Yang Q&A itu ya, yang konten ya. Yoi. Iya, Reok dari mana? Yang waktu kita berbaris itu loh. Bener. Iya. Yang ada Salah kalian, pertanyaan. kenapa pada bilang Manado sih? Jelas-jelas Jawa Timur. Kalian belajar lagi kalian. Wah iya, Mi. Nggak belajar, kasih tahu Dan. Reok di mana Dan? Reok, yo Jawa Timur. Nah itu loh, parah. Astaga. Ini perlu diajarin Dan. Nih penonton. Oh, iya, Vi, siap. Aduh Dan, gimana? Iya, bener. Kok Banten lagi? Jawa Timur Dan, kasih tahu lagi Dan. Di mana? Reok Dan. Kau aja Vi kasih tahu Vi, biar makin nempel di otak. Jawa Timur guys. Astaga. Terus kalian juga harus tahu guys, penemu apa ya? Penemu lampu dunia itu siapa Kak Maudi? Nikola Tesla. SKW. Itu ini gak sih Bapak listrik dunia gak sih? Bapak listrik, oh iya bener Bapak listrik. Ah, Bapak listrik dunia, iya. Kalau Bima Putra bapak apa nih? Iya Bapak. Belum ada anak saya Pak. Iya, Bapak duel Indonesia. Bapak di Indonesia. Bapak memori Indonesia. Asik. Asik. Masuk. Bisa. Gue kira Siapa yang Bapak. setuju Lutfi Bapak memori? Nah coba Saya. ketik satu. Saya. Yang setuju ketik 0, yang setuju ketik 1. Bapak memori. Bapak memori. Nah, satu. Masya Allah. Reok aja salah. Pucat. Kok pada 0? Oh enggak, satu Kok pada ya. 0 ya? Satunya banyak itu, 150. Nggak direstui guys, nggak direstui ya. Ya udahlah. Astaga. Nggak ada, enggak. 0. Aduh. Ih, gue sambil lihat spreadsheet Lanjut, lagi. cari Max, apa Iya, lagi? coba gue cari spreadsheet nih ya. Sebenarnya rata-rata tuh pertanyaan hampir sama gitu loh. Jadi Iya, kayak Jujur. Kelahiran tahun berapa? 2005. 6. 3. Dan Kau mute. Bujang. Oh iya, sorry. Tadi kayaknya waktu ngetik 0 ke-mute jadi nggak sengaja neken tombol mic-nya. Waktu ngetik 0. Aku 2003, Maudi 2003, Max 2006, Lutfi 2005. aduh, 2003 nah itu guys. Jadi yang nggak ada 2004 nah itu guys. Stop ngetik 0. Ini udah 95. Ganti topik guys, ganti topik. Iya.
Ada yang bilang nih apa nih? Cari topik lain. Ada yang bilang, ada yang ngucapin nih, mau nanya apa bingung. Yang penting tim Batur sehat selalu supaya di final nanti bisa menang. Justru kayak banyak pesan-pesan positif gitu loh kalau kita. Iya, amin ya. Amin. Gile. Oh ini, kalian semua suka dengerin musik Kak? Musik favoritnya apa? Kak Maudi suka pakai headphones. Nah itu guys. Apa Kak? Dengerin apa Kak? Semua Maxi nyadar aja ya. Banyak sih lagu-lagu di Spotify, lagu-lagu yang lagi ngetren aja. Terus kayak lagu-lagu K-pop gitu suka juga. Waduh. Tuh guys, K-pop guys. Kalau Dean dengerin Harmonic Math guys, dia guys. Iya. Aktor pakai 3. Iya, itu jadi kalau kalian lihat Dean pakai headphone tuh itu akar dari akar pangkat 3 dari 131 ditambah 16 gitu Dean ya. Masuk. Makanan tiap harinya guys Dean Oh guys. boy. Oh enggak, tapi gue inget kalau Dean ini. Mungkin waktu itu kemarin awalnya ya ini di COC season 2 sebelum syuting dia nyanyi guys. Wildest Dream Taylor Swift, ya nggak deh? Oh, emang iya? Apa? Yang ini, yang apa? Yang cause you make me feel like apa? Oh. Bukan ya? Feel like I'm living the Nah, teenage dream. ada. Oh, teenage dream nggak sih judulnya? Itu dia. Dia nyanyi guys. Itu. Take a chance, you don't ever look back, don't ever look back. Itu dia. I might get your heart racing in my skin tight jeans, be your teenage dream tonight. Anjay. Judulnya Teenage Dream kalau nggak salah itu. Teenage Dream bukan Wildest Dream ya, bener-bener Teenage Dream. Itu guys. Terus akhirnya gue jadi ikutan nyanyi pas ROC sama dia kemarin. Untuk sebelum membakar semangat. Dean mau jadi Itu. penyanyi nggak? Dean mau jadi penyanyi Tuh. nggak? Aduh, aku pernah jawab dulu kayaknya penyanyi kelas kamar mandi aja kali ya. Waduh. Iya betul. Kelas betul. kamar mandi. Memang ya. Iya. Bisa kayak gitu ya. Astaga. Berarti kayaknya selain ROC Dean harus ikut Indonesian Idol kali ya? Bener, kata gue lu ikut idol. Indonesian Idol bukan buat penyanyi kelas kamar mandi kan? Ya udah Tapi ikut kan bisa dicoba. MasterChef. Tapi lu ngomong kayak, kalau gue Dean COC gitu. Terus gue mau beralih profesi gitu. Terus tadi langsung rame, pasti langsung kayak wow gitu. Ya udah karena Dean Tidak, bisa terima nyanyi, ikut MasterChef aja. Nah, gimana? Pilih. MasterChef This or aku masih that. lebih tertarik ketimbang Indonesian Idol. Oh. Kan udah belajar Iya. kemarin Julian Carrot. Iya, kita udah belajar kemarin. Kembang kol, bean sprout, nah itu. Iya, bisa. Karena Dean suka memasak, guys. Wes. Yoi. Goreng. Goreng. Tolong Dean dikejar tempe. Nah itu. Hah? Dikejar tempe? Maksudnya Oh, lu tahu ini enggak meme? Tolong Bapak dikejar tempe. Oke. Another time. Waktu lain. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Enggak, Luffy apa tuh Luffy? Lu tuh suka bla. Apa Vi? Aku Luffy enggak. ikut Dangdut Academy itu katanya. Hah? Lutfi katanya mau Enggak. ikut Dangdut Academy enggak? Sebenarnya kalau aku tahu lagu itu either adekku sering nyetel di rumah atau lagu itu dari film yang aku tonton. Jadi aku nggak actively nyari lagu. Ini masih nol tuh kenapa ya, guys ya? Itu nggak jelas tuh emang. Udah ganti topik ya. Nolnya sampai Lagu. 4. Ini penyindiran yang paling menyindir di live selama ini adalah viewers kepada Lutfi terhadap memori. Nol. Tapi nggak apa-apa. Masih di bawah rekor. Rekor apa? Jangan deh. Jangan. Oh tuh ada yang bilang tuh Vi, Sofia the First kali Vi, lu dengernya Vi? Ya kan Sofia the First juga salah satu series yang gue tonton kan. Oh mantap. Iya bisa. Terus kalau lu kayak lagi gabut gitu, lu apa ngapain? Nggak denger lagu kah? Gabut maksudnya lagi luang. Nonton. Oh iya benar. Gua dikenalin film Enola Holmes dari Lutfi guys. Oh iya, jadi waktu itu kayak setelah pas kita extend kan malam-malam
Aku tuh lagi bikin analisa Enola Holmes, terus si Maxnya lagi merhatiin aja gitu kan. Ya udah aku analisa sambil jelasin ke dia nilai-nilai dari Enola Holmes. Terus dia merhatiinnya itu dari awal sampai akhir. Ya guys, gue udah jadi kayak, iya jadi kalau misalnya ada ruangan, ada cahaya, terus ada duduk, pokoknya yang duduk itu yang menguasai situasi dari film itu gitu. Terus kalau dia ada yang berdiri, ganti lagi, itu ganti suasananya guys. Terus gue kayak, oh iya, sinematik sekali, oke. Biar nyambung kan sama dialognya, siapa yang lagi Bisa. megang pembicaraannya gitu loh. Iya. Kayak subtitle tambahan guys kalau nonton sama Lutfi itu. Terima kasih Lutfi. Aduh. Nih ada pertanyaan nih, di tim kalian siapa yang bisa berenang? Aku bisa. Tidak. Kamu bisa. Bisa. Nah itu, at least bisa berenang. Nah itu gue kagak. Aku bahkan ngajarin Zahran. Ngajarin Zahran berenang. Zaran bisa nggak sih? Dia nggak bisa ngapung aja. Iya. Nah makanya kemarin kan nyoba kampung kan maksudnya kan. Loh, gimana caranya bisa berenang tapi nggak bisa ngapung? Ya bisa aja nggak sih? Nggak tahu deh gue. Gimana Vi maksudnya Vi? Emang kalau bisa berenang belum tentu berarti bisa ngapung. Ah nggak, ngapung itu as in diem tapi badannya floating gitu loh. Hah? Kalau diem aja nggak bisa ngapung, apalagi waktu berenang kan? Lah, berenang kan nggak harus bisa ngapung. Terus narik nafasnya gimana? Iya tinggal berenang ke atas. Turun. Kapal selam ngapung nggak? Enggak. Tapi bisa kan? Iya, karena kapal selam memang nggak perlu ke atas. Iya. Kalau manusia kan nafas. Tapi Vi, kalau perlu ke atas bisa perlu kan? Kalau ngapung. pengen ke atas bisa kan? Kak kita menghilang aja kak. Iya, kapal selam. Oke, asumsikanlah begitu. Enggak bercanda. Enggak. Jujur fisika berat. Saya anak sosum. Saya satu-satunya anak sosial di sini. Mohon maaf guys. Iya. Izin. Ini lebih apa? Penonton lebih ngerti lah. Bener. Tapi tadi pas gue ketawa kan pas ngomong emang kapal selam harus berenang, emang harus ngapung, terus gue kayak ya juga Ya ya. enggak, kapal selam nggak harus ngapung. Tapi kan cara Kapal biar selam nggak orang perlu masuk ke nafas, kapal selamnya man. kapal selamnya harus ngapung kan? Kapal selamnya harus ngapung kan? Berantem mulu tuh kan itu. Gelut tuh katanya. Astaga. Jangan ada. Ayo. Next Aduh question. ini. Next question. Nih. Oh ini pertanyaan bagus nih. Kalian lebih suka makanan junk food atau real food? Real food. Gimana sih? Real food. Oh, real food ya dia. Gimana kalau nih, Dek, gimana tanggapan lu kalau lu punya temen deket, temen akrab, temen CS banget, temen dynamic duo lu yang ternyata dia tuh nggak suka sama real food. Dia setiap hari nggak makan real food sama sekali gitu. Gimana, Dek? Enggak, itu beda konteks. Kan ku bilang, aku tuh tiap hari masak. Aku masak. Tapi kalau aku lagi keluar, jadi kalau kalian pengen makan keluar kan ada namanya paradox of choice kan. Jadi saking terbukanya opsi kalian, kalau masak kan opsi kalian dikit kan? Kalian masak apa yang bisa kalian masak kan? Nah, karena saking terbukanya opsi kalian bingung nih mau milih yang mana. Ya udah kalian milih yang familiar. Ya udah kalau nggak nasi goreng burger, udah selesai. Bisa. Bisa. Semuanya ketik burger, guys. Dibanding ada orang yang mesen burger gara-gara teman di sebelahnya mesen burger ya. Nyindir siapa tuh Vi? Saya. Ya Max Astaga. pesen burger guys. Guys, lihat guys. Betul. Mesen makan itu bukan ujian, tapi masih nyontek ke sebelah kanan, guys. Astagfirullahaladzim. gue saat itu gue kayak wah sepertinya Lutfi cerdas sekali pilihannya gitu. Tapi tiba-tiba kayak di satu momen lain gue yang suka kayak iya ya kenapa gue pilih burger kemarin ya. Tapi gak apa asik, jujur asik. Ini kasus dimana kalian menyontek ke orang yang salah. Dan Lutfi bisa. Oh ini ya. BTW kan kita ngisi availability kan. Ini nge-lag ya Max? Halo? Iya kayaknya. Iya kayaknya. Dia nge-WA aku.
HP-nya mati. Iya iya. Oh, Oh, mati. dia lowbat terus mati HP-nya. Ya sudah. Heeh. Oh ya udah. Oh, Max sudahan, Berarti Max sudahan. istirahat. Oke, 5 menit lagi guys, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Ya, sampai jam Lagi 11 ngapain aja nih kita udahan. closing. Oh. Max habis baterai guys. Ya, Max habis baterai tiba-tiba. Iya saya saya nyontek pose Sandi dong. Sandi jago. Ini kan kita tuh masih ada satu spot kan. Mau nggak ngundang satu orang ke sini? Ah boleh. Boleh, Random bebas. ya. Tapi Yuk. kita bentar lagi paling. Oh Max titip salam Iya, ke kalian nggak ya. usah. Dadah. Oh, Max udah nggak ini ya? Max sudah harus ngecas dulu kan. Ya, lama juga. Oh iya. Ini terakhir deh. Oh, ya udahlah. Apa nih pertanyaan terakhir? Apa gimana nih? Bingung gue. Pertanyaan? Pertanyaan. Tanya. Ini ya, udah coba. 22 jam ya? Nggak terasa banget. Oh, ada yang nanya tapi buat aku doang nih. Apakah Dean memang ingin jadi kapten lagi di ROC? Sebenarnya lebih ke kayak hasil permainannya, rupanya aku dijadikan kapten ya. Kayak gitu sih. Nomor Ya, satu jadi lagi, kapten nomor menurut satu lagi. menurutku jadi kapten ada menariknya, jadi anggota pun ada menariknya gitu. Jadi kalau jadi kapten belajar untuk manajemen gitu, gimana setiap anggotanya bisa maksimumkan potensinya. Kalau jadi anggota belajar untuk ambil peran, jadi menurutku masing-masing ada belajarnya sendiri. Kalau aku bisa enjoy yang manapun, dan kebetulan kemarin disiapkannya jadi kapten dari hasil kapten arenanya gitu sih. Jadi kalau aku nggak ada intensi gimana-gimana, lebih ke jalanin gamenya, do the best. Kalau memang dijadikan kapten ya udah. Karena Dean ini performance-nya sangat amat bagus ya guys ya. Setuju nggak guys? Cocok jadi kapten. Kan udah dapat ini ternyata award terkapten di COC. Oh ini Lutfi waktu target number 27 emang kamu salah di mana? Saya tambah sama kurangnya ketukar. Oh fun fact, jadi kalau kalian nggak tahu ronde 1 itu selisihnya Penyumbang murni karena terbesar. aku. Jadi ya udahlah ya. Kita kayak satu-satunya ronde yang kalah karena aku. Ya udah. Nggak Selisih terbesar, apa-apa. guys. Selisih terbesar. Iya, jadi si Lutfi itu tambah 4 sama kurang 4 kebalik tanda doang, dia salah masukin tambah sama kurang ya kalau nggak salah. Jadi selisihnya dia itu 8 dan dia penyumbang Paling terbesar besar selisih. dari kedua tim. Tim Iya, sebelah itu ronde pertama. 0-0-1 lagi. Gila. Itu keren. Ya, yang sebelah 0 semua, cuma yang satu makanya rata-ratanya 0,3. Ya, itu 0,25 dibulutin 0,3 sih. Siapa orang pertama yang jatuh dari banana boat? Defend ya? Kayaknya deh. Nggak nyadar sih Kayaknya siapa. defend. Aku ngeliat defend yang jatuh pertama deh kayaknya. Oh Kayaknya. iya, kenapa jatuh dari banana boat? Silakan klarifikasi. Jadi Semuanya itu semua menunjuk di pada luar diri. rencana ya guys, di luar rencana. Abang-abangnya tuh udah dititipin sama kes-kes ruang guru supaya nggak jatuh. Soalnya kita megang kamera dan kita megang GoPro kan. Nah tapi ada anomali yang loncat-loncat di banana boatnya. Kalau menurutku itu cuma faktor yang nambahin doang sih. Menurutku nih ya, menurut teorinya fisika, kalau kita loncat-loncat itu nggak menyebabkan banana boat jatuh. Loncat-loncat baru menyebabkan banana boat jatuh itu kalau banana boatnya udah miring duluan. Loncat itu memperbesar simpangannya supaya dia jatuh. Nah, jadi penyebab aslinya itu adalah yang nariknya nggak lurus, guys. Dan memang kalau gini, kalau kalian perhatiin ya, setelah jatuh terus kita balik lagi, kita jalan lagi pakai banana boatnya, kita semua tenang pun ada resiko jatuhnya, sempat kayak mau jatuh lagi. Jadi penyebab utamanya banana boat jatuh itu karena ditariknya nggak lurus, guys. Baru loncat-loncat itu jadi faktor penguatnya yang mengamplifikasi. Gitu. Jadi penyebab utamanya itu ada di yang nyetir. Saya hanya mendukung aja gitu. Karena kan gini, sebenarnya aku tuh bener-bener sayang pada Lutfi. Jadi Lutfi ini kan pengen jatuh ya. Jadi, kalau bisa kita turutin kemauan dia gitu. Jadi saya cuma mendukung aja gitu. Jadi karena lah Dean kenapa lagi? Kena violation warning.
Kayak- kalau kayak gini bisa live lagi gak sih? Iya. Emang tuh kata-kata Aku ini. nggak tahu. Ayo kita end live ini. Oke, jadi ya terima kasih yang sudah Sejujurnya tim Batur ini sangat amat kompak bentar ya guys ya. bentar ya, aku nanya, Dean ada kata-kata terakhir nggak buat dititipin? Nggak ada sih Den di sini. Kenapa dia? Kenapa? dia 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 beneran beneran Kata apa tadi yang dikeluarkan? Astaga. Coba ya kita lagi tanya Dean dulu Oke, kira-kira ada kata-kata terakhir nggak? Iya ya, dia ke remove. Bentar. Coba ya sebentar teman-teman. Kok bisa dah? Beneran lagi. Maafkan saya, kata Dean. Tolong Roger, tolong Roger. Ini lucu banget jujur. Iya jadi konteksnya kayaknya Dean nggak bisa join live lagi gara-gara jadi- TikTok ya guys. Roger. Nggak paham aku. Roger udah tidur kayak udah pindah hari di Singapura, guys. Ini ada kata-kata terakhir nggak? Ada kata-kata terakhir nggak? Dean, ya kamu mau Dido deh kata-kata terakhir sebelum kita end. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton live yang mungkin nggak jelas banyak receh-receh tapi ternyata oh Dean tuh udah nggak bisa join lagi guys, mohon dimaafkan. Terus mohon maaf jika ada salah kata karena ini konteks bercanda. Terus mohon doanya untuk final nanti, semoga tim Batur selalu kompak ya selalu. Terus kita butuh dukungan kalian juga guys untuk final nanti. Jadi ya keep solid. Kita sama-sama solid, tim solid, fans solid, semua solid. Dukung kita terus. Ini juga makasih yang udah ngasih. Ini banyak banget sebenarnya ngasih pesan-pesan di sini dibanding pertanyaan. Jadi kita juga kayak milih-milih pertanyaan tuh agak-agak jauh-jauh. Terus maaf juga misal beberapa yang belum kejawab kali ya. Terima kasih juga udah ngirim pesan, kita baca-baca kan kemarin, sama terima kasih juga udah nanya. Mungkin beberapa ada yang nggak kejawab, maaf ya. Cuma beberapa yang kejawab sayangnya. Nah, tapi ya terima kasih dukung kita terus. Saksikan juga final nanti setelah week 5. Iya, dan kalau dari Dean, maafkan dia tidak bisa join live lagi karena live error. Semangat untuk Jadi- Dean live. Dukung kita terus ya. Assalamualaikum. Bye.